Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan coba membagikan beberapa FR dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes P3K di hari pertama, yakni hari Senin 13 September 2021. Dan inilah beberapa FR yang ada. FR yang pertama ini dari salah satu peserta tes P3K guru kelas atau PGSD. Jadi FR-nya sebagai berikut. Yang pertama, untuk soal teknisnya, itu banyak sekali keluar tentang implementasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi ini bisa kita katakan mirip seperti soal TWK CPNS tahun lalu ya. Silahkan teman-teman bisa pelajari lagi tentang implementasi Pancasila, sila-sila keberapa beserta ciri-cirinya ya. Nah, kemudian yang kedua di sini katanya itu banyak soal tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran beserta pendekatan-pendekatannya. Jadi di situ bisa teman-teman pelajari lagi tentang metode-metode pembelajaran dan beserta pendekatan-pendekatannya. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya akan merincikan secara detail FR-FR dari teman-teman yang sudah tes P3K, khususnya kompetensi teknis guru PGSD. Untuk kompetensi teknis guru PGSD yang pertama itu terdiri dari beberapa materi ya. Materi yang pertama yaitu materi PPKN. Pada materi PPKN itu FR yang keluar itu yang pertama adalah lambang Pancasila, kemudian bunyi Pancasila. Yang ketiga, penerapan sila-sila dalam Pancasila. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk soal PPKN itu mirip soal TWK CPNS tahun lalu. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah soal IPA. Jadi FR yang ada itu antara lain yang pertama yang keluar itu adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, atau di sini bisa kita bilang siklus hidup. Di sini ada beberapa peserta yang mendapatkan siklus hidup nyamuk, ada yang mendapatkan siklus hidup katak dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua itu cara menanggulangi tikus, hubungannya dengan simbiosis yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik itu apa? Kemudian yang keempat, ada yang keluar tentang organ tubuh. Di sini berapa peserta itu memperoleh tentang kegunaan empedu itu apa. Kemudian yang kelima, energi, tentang energi, soal tentang energi ini ada ilustrasi rambut digosok itu berubah menjadi energi apa begitu. Kemudian yang keenam, disediakan gambar itu cara perubahan energi air menjadi energi listrik. Itu seperti apa? Apakah di sini potensial dari potensial kinetik atau ke mekanik begitu. Jadi nanti silakan teman-teman bisa buka lagi, pelajari lagi seperti apa. Kemudian selanjutnya soal IPA yang selanjutnya itu adalah tentang gaya. Kemudian ada juga tentang fungsi organ pencernaan dan ada juga tentang perkembangbiakan hewan. Ini bisa teman-teman pelajari lagi. Kemudian untuk soal IPS-nya itu yang keluar adalah yang pertama itu tentang ASEAN. Tentang ASEAN itu ada dipelajari di kelas 6 SD. Kemudian ada yang kedua itu tentang pelajaran IPS kelas 5 dan 6 itu tentang proklamasi dan perang di kota besar. Semarang, Ambarawa, Surabaya, Bandung. Kemudian yang ketiga itu pokoknya tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa pentingnya. Ada juga yang IPS-nya yang keluar itu tentang rumah adat. Kemudian soal teknis berikutnya, materi tentang matematika itu yang keluar adalah mencari, yang pertama itu mencari kecepatan dan jarak. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman pelajari tentang persamaan garis. Yang ketiga tentang EPB dan KPK. Yang keempat tentang mencari min atau rata-rata. Yang kelima itu membaca diagram tabel dan grafik. Kemudian yang keenam ada keluar tentang balok atau di sini bangun ruang ya. Dan ada juga yang keluar tentang luas permukaan. Kemudian beberapa ada tentang operasi bilangan bulat. Itu yang teman-teman perlu pelajari di materi matematikanya.
Kemudian selanjutnya untuk materi soal bahasa Indonesianya itu yang keluar itu tentang paragraf eksposisi, naratif, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mencari tema dari paragraf. Yang ketiga itu penulisan sesuai EYD itu seperti apa. Yang keempat itu menyusun kalimat. Dan yang kelima itu penulisan daftar pustaka. Itu beberapa FR yang keluar di soal bahasa Indonesianya. Dan selanjutnya ini soal pedagogiknya, itu lumayan banyak juga yang keluar soal pedagogik. Nah, beberapa FR yang ada itu yang pertama, silakan teman-teman pelajari tentang teori Ausubel. Kemudian yang kedua itu tentang teori Piase. Yang ketiga itu teori puncak piramida itu menurut para ahli. Yang keempat intisari RPP. Yang kelima merumuskan tujuan berdasarkan KD. Jadi disediakan KD, silakan dirumuskan tujuannya itu seperti apa yang paling tepat ya. Kemudian yang keenam, aturan cara penjelasan ke murid jika menyelesaikan soal perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi aturan cara penjelasan yang tepat seperti apa. Kemudian soal ketujuh itu ada soal sintak inquiry, ada tentang soal berikutnya itu tentang sintak discovery learning. Kemudian ada sintak PBL, jadi sintak-sintak teori belajar itu silakan teman-teman pelajari, itu keluar di soal teknis pedagogiknya ya. Kemudian selanjutnya soal yang keluar itu adalah langkah yang tepat untuk mengajarkan murid. Jadi di opsinya itu nanti disediakan urutan mengajar yang tepat. Misalnya yang A misalnya menyiapkan bahan, kemudian setelah itu membentuk kelompok, kemudian didiskusikan, dan setelah itu presentasi. Nah, mana yang paling tepat itu nanti ada urutan-urutannya yang disediakan di opsinya itu seperti apa. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita ke FR soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang pertama soal manajerial. Jadi di soal manajerial ini yang pertama itu lebih mementingkan ke organisasi dan keputusan bersama ya. Di sini contoh soalnya, setelah rapat organisasi diputuskan bersama, diputuskan bahwa Anda disuruh membeli baju warna kuning. Kemudian setelah tiba di lokasi, Anda menemukan warna hijau ternyata lebih bagus. Bagaimana tindakan Anda? A. Membeli warna baru yaitu warna hijau. B. Tetap membeli warna kuning karena sesuai keputusan bersama. Dan yang ke C itu bla 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 ya. Jadi yang di sini tentu yang tepat, jawaban yang tepat di sini itu adalah B ya, tetap membeli warna kuning karena sudah merupakan keputusan bersama. Selanjutnya bentuk soal manajerial yang kedua yaitu tentang mentaati aturan, prosedur, memahami perintah dan petunjuk dari atasan. Contoh soalnya seperti ini, Anda ditunjuk untuk memutuskan rapat oleh pimpinan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta saran senior. B. Tidak berani mengambil keputusan. C. Mengambil keputusan karena sudah sesuai instruksi pimpinan dan sesuai prosedur. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah C ya, karena kita di sini sudah ditugasi oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Mengambil keputusan sesuai instruksi pimpinan dan sesuai prosedur. Soal berikutnya, soal manajerial yang ketiga itu tentang integritas dan berpegang teguh pada pendirian. Jadi di sini di soalnya ada rekan kerja Anda melakukan kecurangan. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut. B. Menolak. C. Ikut melakukan asal ada titik-titik ya bla bla bla. Tentu di sini yang menjadi jawaban yang paling tepat itu adalah menolak. Dengan tegas ya, menolak. Jawabannya pasti menolak. Jika ada kecurangan tentu harus kita menolak. Jadi jawabannya di sini adalah B ya. Oke, berikutnya ini soal sosiokultural ya. Jadi di soal sosiokultural ini bisa dikatakan soalnya benar-benar di luar nalar ya. Jadi pilihan jawabannya itu hanya ada pilihan 5 ya, 5 pilihan yaitu sama setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, dan tidak setuju.
Oke, contoh soal yang pertama untuk sosiokultural. Jadi terjadi perselisihan dan bersih tegang antara rekan kerja karena perbedaan pendapat. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Menurut Anda, A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. kurang setuju, E. tidak setuju. Jadi di sini jelas jawabannya itu sangat setuju ya, karena jika terjadi perselisihan antara sesama rekan kerja, maka imbasnya adalah kita akan bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah sangat setuju. Soal sosiokultural yang kedua, saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. kurang setuju, E. tidak setuju. Nah, di sini sebenarnya ada saatnya kita tidak perlu ikut campur, apalagi jika perbedaannya itu menyangkut masalah pribadi. Jadi di sini tergantung soal ya, perbedaannya itu menyangkut apa. Namun jika menyangkut perusahaan, barulah kita bisa masuk menjadi penengah di sini. Nah, akan tetapi di sini kalau kita lihat di indikator perilaku sosiokultural yang sudah ada di Permenpan RB itu di indikator 3.3, itu indikator perilakunya yaitu kita diarahkan untuk menjadi mediator atau menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif atas potensi konflik. Jadi di sini kita diarahkan untuk bisa menjadi mediator ketika ada teman itu berselisih, sehingga di sini jawaban yang tepat itu adalah tidak setuju ya. Jadi seharusnya di sini kita menjadi mediator untuk mengurangi konflik antara teman bekerja kita. Soal sosiokultural berikutnya, Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. A. sangat setuju, B. setuju, C. ragu-ragu, D. kurang setuju, E. tidak setuju. Jadi di sini kalau menurut sesuai indikator perilaku dari sosiokultural yakni 3.1, yaitu kita diarahkan untuk mampu memahami dan menerima atau peka terhadap perbedaan individu, kelompok ataupun masyarakat. Jadi di sini yang tepat itu adalah tidak setuju. Ketika kita menikah dengan orang yang latar belakangnya berbeda, kemudian kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi, itu jawaban yang tepat itu tidak setuju. Jadi di sini kita harus mampu menerima peka terhadap perbedaan individu, baik itu perbedaan individu, kelompok ataupun masyarakat. Nah, kemudian untuk soal wawancaranya ini sesuai FR-nya itu sama dengan atau tidak jauh berbeda dengan soal manajerial, di mana nanti di situ kita akan diarahkan untuk memilih atau mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Oke, itu sekian FR dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi seputar FR berikutnya, baik itu FR P3K dan FR CPNS 2021.